Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang. Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan kali ini akan membahas topik yang menarik, cegah diare dan pneumonia. Kalista juga sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Tapi sebelum itu, Kalista ingetin buat Anda yang pengen bergabung, Kalista membuka kesempatan di chat line WA 08158968968 dan siaran Radio Gemilang kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id atau di beritamagelang.id. Yang pengen tahu bagaimana sih narasumber kali ini seperti apa dan juga Kalista pastinya Anda bisa simak di YouTube Gemilang FM Official. Oke, kita langsung aja bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Dr. Reza Gracia, dokter spesialis anak RSUD Merah Putih. Halo dokter, selamat siang. Oke, bisa dikenalin dong Dr. Reza ini dokter spesialis anak ya? Monggo, bisa perkenalan. Halo pemirsa Sobat Gemilang ya. Saya Dr. Reza, dokter spesialis anak di RSUD Merah Putih. Di RSUD Merah Putih itu ada 2 spesialis anak. Saya salah satunya. Oke. Saya berpraktek dari Senin sampai Sabtu di Rumah Sakit Merah Putih. Oke, Dokter Reza. Kalista panggilnya Dokter Reza aja ya. Iya, Dr. Reza aja. Oke, dokter. Sebenarnya ini kan membahas topik cegah diare dan pneumonia. Kita ke pneumonia dulu deh. Sebenarnya pneumonia ini apa sih dokter? Monggo bisa dijelaskan. Ya, sahabat Gemilang. Jadi kenapa sih ini kita bahas tentang pneumonia di anak ya? Karena saat ini pneumonia itu termasuk salah satu yang menyebabkan kematian paling banyak di balita ya. Wow. Jadi kasusnya itu ya sangat penting sekali. Oke, kalau hubungannya pneumonia dengan diare, ini apa sih dokter? Ya, jadi sebenarnya tidak ada hubungan ya. Diare itu berbeda ya, penyakit tersendiri. Tetapi beberapa anak juga bisa terserang pneumonia dan diare. Nah, kenapa kita angkat diare di sini juga kasusnya sahabat Gemilang ya? Karena diare di sini juga termasuk penyakit yang bukan penyakit yang sepele ya. Dia bisa menyebabkan kematian juga. Nah, posisi diare itu menyebabkan kematian balita setelah pneumonia. Jadi ya perlu kita tahu juga diare itu seperti apa. Nah, penyakit pneumonia ini sendiri, dokter, ini menyerang di anak usia bayi aja atau orang dewasa ini juga bisa terkena dari penyakit pneumonia ini, Bu, dokter? Ya, jadi yang bisa terkena penyakit pneumonia ini tidak hanya bayi saja ya. Orang dewasa juga bisa. Cuman di bayi itu, bayi, anak-anak, balita itu sangat rentan sekali terkena pneumonia. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya itu belum matang. Dan bayi dengan apalagi bayi-bayi prematur ya itu sangat rentan sekali terkena pneumonia karena sistem imun yang belum baik. Oke. Terus penyebab lain dari pneumonia ini sendiri apa, dokter? Pneumonia itu kalau di anak itu banyaknya penyebabnya adalah virus, kemudian bakterial ya, bisa juga aspirasi atau tersedak. Berbeda halnya dengan di dewasa. Kalau di dewasa itu sudah banyak paparan ya, dia entah karena faktor pekerjaan, misalkan di pabrik
Oh, jadi itu faktor lingkungan udara di lingkungan juga berpengaruh ya, dokter? Iya, iya, betul. Jadi sahabat gemilang, jadi Mhm, kalau ada rumah nih ya mhm, dengan sirkulasi udara yang tidak baik, mhm, kemudian dalam satu rumah itu ada yang merokok dan mhm, di rumah itu banyak penghuninya, nah itu mhm. sangat beresiko juga untuk terjadinya pneumonia di anak-anak yang tinggal di rumah tersebut. Oke, oke dokter. Tadi sempat bahas ada yang merokok juga ya. Iya, Nah, betul. ini kan sangat sulit banget ya dokter kalau di kalangan masyarakat untuk menghilangkan rokok dan bayi ini sendiri. Nah, untuk para perokok, kalau ketika mau memegang bayi, terutama dari ayah ke anaknya, nah itu seperti apa sih dokter baiknya? Ya, Hmm? jadi ini yang sering saya sampai nggak bosen ya ini Mhm, kalau ketemu sama ibu bapaknya pasiennya, untuk sahabat gemilang juga perlu garis bawahi ya, mhm, mhm, diluruskan ini mhm, kalau ada yang merokok itu ya itu sangat berbahaya sekali pada balita di rumahnya. Karena mhm. apa? Residu dari asap rokok itu tidak hanya dihisap oleh yang merokok saja, karena dia Mhm. bisa menempel di benda-benda, apalagi kalau Oke. misalkan kadang-kadang nih kalau saya lihat ya misalkan di kampung Mhm. mbahnya atau bapaknya gendong Ya. sambil merokok ya mbak ya, Mhm, mhm, sering nggak mhm, lihat mhm. tuh Sering banget. ada juga sahabat bilang aduh kok saya sambil gendong anak saya merokok, nah itu Mhm, jadi yang merokok juga menghisap, mhm, kemudian yang digendong juga anaknya menghisap, nah itu menyebabkan mhm, iritasi juga, iritasi pada mhm. saluran pernapasan, Oke. walaupun tidak secara langsung menyebabkan pneumonia, Mhm. tetapi itu sangat tidak baik terhadap saluran pernapasan anak. Oke, jadi untuk para bapak-bapak di rumah nih ya, terutama atau kakak-kakaknya, om, Pak D, kalau mau gendong anak jangan ngerokok dulu. Seperti itu kan dokter? Betul, mending rokoknya buat beli apa? Buat beli beras aja kan ya? Iya, itu bisa dapat 1 kilo lebih loh Iya betul, dokter. karaknya. Ya seperti itu ibu, Eh, sahabat gemilang. Oke, terus untuk faktor resiko pneumonia ini sendiri apa aja sih dokter? Ya, faktor resiko pneumonia itu ada beberapa ya. Yang pertama mungkin pertama itu berat badan lahir rendah ya. Jadi bayi-bayi Mhm. yang kecil itu Oke. yang dulunya lahir kecil Mhm, prematur itu berisiko juga terkena pneumonia. mhm, Kemudian yang kedua ada paparan polusi asap rokok di rumah. Kemudian ventilasi rumah ya. mhm, Nah, misal nih di rumah jendelanya jarang dibuka atau malah tidak ada ventilasi lembab, mhm, itu juga mhm. paparan terjadinya infeksi paru. Oke. Kemudian kurangnya pemberian AC eksklusif juga. AC Oke. eksklusif juga untuk mencegah terjadinya pneumonia. Mhm, Kemudian faktor gizi, jadi anak-anak yang gizinya kurang, mhm, mhm. gizi atau malah gizi buruk itu resiko terjadinya pneumonia juga lebih besar dibandingkan anak-anak yang sehat dan gizinya oke. Mhm. Itu sahabat gemilang. Oke, kalau gejala dari pneumonia ini sendiri dokter, apa ada gejala spesifikasinya secara umum atau apa yang bisa kita lihat dari bayinya ini sendiri? Ini ada nggak sih dokter? Ya, jadi nanti kalau di rumah nih sahabat gemilang ya, Mhm. jadi kalau ada anak ini kan sekarang lagi musim batuk pilek ya Ya, mbak. benar Nah, banget. Heeh, benar. nah itu dicek ya, tidak semua anak yang batuk pilek itu jadi pneumonia. Jadi Oke. apa nih kok anak saya kayak pneumonia nih? Mhm, mhm, mhm. Yang pertama adalah anaknya demam, kedua Mhm. nafasnya cepat, Oke. dan ada tarikan sidik jari. Jadi ketika anak itu bernafas ya, Mhm, itu kan kalau nafas ya biasa aja ya, mhm, mhm, tenang. mhm. Nah, tapi pada pasien kalau sudah terkena pneumonia, anak itu seperti ngos-ngosan kalau nafas. Jadi Oke. kita bisa lihat nih nanti kalau misalkan sahabat gemilang lihat anaknya nih, Mhm, buka bajunya mhm, kok kayak kembang apa namanya dadanya itu naik turun, nah itu di situ mhm, hati-hati, apa mhm.
Oke, dokter. Itu tadi kan ada demam. Nah, demam itu berapa hari, dokter? Periodenya ada lebih dari 3 hari atau lebih dari 3 hari seperti itu, dokter? Jadi nggak bisa langsung ya sehari jadi Mhm. pneumonia itu. Iya, iya. Kuman virus itu kan dia masuk ke dalam tubuh kita, dia Mhm. ada fase inkubasi ya Mbak Mhm, ya. mhm. Jadi dia perlu waktu. Nah, biasanya batuk pilek Mhm. kadang-kadang 2-3 hari, terus kemudian kok anaknya makin lama makin lemas Mhm, ya. mhm. Terus ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan itu Mhm. ya kemungkinan bisa juga infeksi pneumonia. Jadi nggak bisa dipatok demamnya harus seminggu, Oke. 3 hari nggak bisa Mhm. lihat klinisnya aja. Oke, siap, dokter. Dokter, tadi kan ada kekurangan gizi juga kan, dokter? Ini bisa buat mungkin yang ibu pekerja ini belum bisa memberikan ASI eksklusif. Nah, itu bisa jadi disambung juga kan, dokter? Nah, itu apakah itu kriterianya yang kurang gizi itu masuk di situ juga, dokter? Jadi itu berbeda kriteria. Jadi Oh, beda. kalau itu tidak ASI eksklusif ya. Aha. Gitu. Kalau kurang gizi kita cek dulu pertumbuhannya. Jadi Aha. berat badannya tuh gimana, Mhm. tinggi badannya tuh gimana, atau Mhm. panjang badannya gimana. Mhm. Nah, kita akan plotkan di chart WHO ya. Nanti di situ akan terlihat Mhm. status gizi dia tuh masuk gizi baik, gizi Mhm. kurang atau gizi buruk. Nah, Mhm. kalau yang status gizinya nih sudah di penelitian, kalau yang status gizinya gizi kurang atau bahkan gizi buruk itu resiko pneumonia itu lebih tinggi dibandingkan anak yang gizi baik. Jadi Mhm. harus dicek tergantung berat badan dan tinggi badannya. Oke, siap. Oh ya, dokter, pneumonia ini bisa menular nggak sih? Dari orang ditularkan ke anak atau dari anak ditularkan ke orang lain seperti itu, dokter? Ya, jadi pneumonia itu ya bisa menular, pastinya bisa menular. Oke. Makanya kenapa? Tapi ya problemnya adalah anak-anak ini ya, mungkin sahabat gemilang ada yang punya anak nih lagi Mhm. batuk pilek Mhm. sekolah ya, Mhm. Mhm. atau teman-temannya di sekolah batuk pilek tapi nggak pada pakai masker. Mhm. Pasti kalau satu yang batuk pilek Semua jadi kena. semua kena. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. ya itu jadi anak-anak itu karena ya dia bisa menular, Mhm. kepatuhan pakai maskernya, kadang-kadang batuk di depan temannya, Mhm. ya cepat sekali menularnya. Kamu Mhm. biasanya ISPA. Oke, seperti itu. Kalau dari anak ke orang dewasa ini, dokter, itu bisa menularkan juga nggak sih, dokter? Bisa. Saya Wow. sering sekali nih dapat pasien ya. Jadi ibu ya anaknya sakit ya, terus dirawat nih sama bapak ibunya nungguin. Mhm. Mhm. Ibu bapaknya capek ya, daya Mhm. tahan tubuhnya menurun. Mhm. Anaknya sembuh, tapi ketika ibu bapaknya yang gantian sakit. Oh, Jadi seperti itu. sering banget Uh-huh. ini. Intinya si anak juga bisa menularkan Mhm. ke orang tuanya. Oke, jadi perlu orang tuanya juga daya tahan tubuhnya juga harus dijaga ya, dokter. Jadi kadang-kadang nih kalau orang tua kan demi anak ya, demi Mhm. anak tuh Mhm. anaknya orang tuanya capek, Ya. makan nggak, kadang-kadang Uh-huh. istirahatnya kurang, kalau Uh-huh. anaknya sakit kan mungkin orang tuanya juga Mhm. pikiran ya. Mhm. Nah itu harus dijaga juga karena ya itu sahabat gemilang, sakit di anak bisa menularkan juga di orang tuanya kalau orang tuanya daya tahan tubuhnya kurang. Kurang. Oke, siap. Oke, dokter, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi tentang cegah diare dan pneumonia ini sendiri. Untuk Anda sobat gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya
pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Aduh, Duk, kok omahe reget banget ki piye? Engko nek putuku kena stunting piye nek omahe reget ngene iki? Lah, napa hubungane stunting kali omah reget, Bu? Anak-anak ki rentan kena penyakit, Duk. Apa meneh nek lingkungane reget bisa kena stunting. Dadi kudu ati-ati. Walah, ngoten, Bu. Nggih, kula resik sakniki. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun sanitasi yang tak memadai. Mari cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dengan didampingi empasi sehat, selalu pantau tumbuh kembang anak dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya, Bun? Iya nih Bun, padahal udah minum obat, tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja, Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Loh, Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh? Biarin aja Mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras, dibilangin susah, yo tak cewer.
gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini. Iya juga ya Mbak, tapi saya tuh gemes, dilarang kok ngeyel. Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi alasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya. Oke lah Mbak kalau begitu, makasih ya Mbak infonya. Kabupaten Magelang Layak Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Tepat pukul 11 waktu Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang masih terus barengan Kalista Sari di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, membahas cegah diare dan pneumonia. Dan masih bersama narasumber ada Dr. Reza, dokter spesialis anak RSUD Merah Putih. Dokter masih semangat ya dokter? Masih Mbak Kalista. Oke, dokter, tadi kan pneumonia bisa menularkan ke seseorang lain atau ke anak lain ya. Nah, kira-kira kita harus ke dokter itu kapan sih dokter untuk mengetahui anak ini udah di fase yang harus ke dokter gitu? Nah, itu kapan dokter? Ya, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Jadi jangan sampai telat ya. Jadi sahabat Gemilang, kita harus tahu juga tanda bahaya ya. Tanda bahaya kalau anak ini harus dibawa ke dokter. Yang pertama, kalau anak ini demam tinggi terus menerus ya, sampai tidak mau makan, tidak mau minum, yang menyebabkan dehidrasi ya. Terus yang kedua, kalau nafasnya sesak, kalau ada nafas seperti ngos-ngosan, nah itu harus dibawa ke dokter. Terus yang ketiga, kalau ada kejang ya. Jadi kalau misalkan anak ini demam, sesak, terus ada kejang, langsung dibawa ke dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian yang paling bahaya ini kalau anak ini biru ya, tidak sadar, lemas, tidak mau minum, itu harus dibawa ke rumah sakit segera. Oke, dokter. Dokter, ada nggak sih komplikasi dari pneumonia ini sendiri ketika kita nggak langsung tanggap? Gimana cara menanganinya? Itu seperti itu dokter. Ya, jadi komplikasi dari pneumonia ini yang pertama adalah dia gagal nafas ya. Jadi saking dia infeksinya sudah menyerang paru-paru itu kan untuk bernafas ya. Kalau dia sudah terserang berat dan kita tidak mengenali sejak dini ya awalnya, makin lama otot nafas itu akan semakin lelah. Terus kemudian infeksinya akan meluas ke jaringan paru yang lebih luas, sehingga proses pertukaran oksigen di dalamnya itu terganggu. Jadi nafasnya itu sesak dan sampai dia bukan sesak lagi, jadi menurun frekuensi nafasnya karena sudah lelah. Nah, ini yang tanda hati-hati juga. Jadi jangan sampai dilihat kalau anaknya biru, lemas, terus kemudian dia nafasnya kok kayak satu-satu atau misalkan kok lemah, ya maksudnya tidak cepat, itu bukan berarti baik ya. Jadi itu sudah tahap lanjut kalau itu sudah gagal nafas. Nah, itu yang paling bahaya komplikasinya.
Yang kedua, kalau pneumonia berulang, anaknya itu kan sakit-sakit berulang ya, rawat inap. Nah, bagaimana dia akan mempengaruhi pertumbuhannya? Jadi anak yang cenderung sering dirawat atau sering terkena pneumonia berulang ini, berat badannya cenderung tidak naik atau stagnan ya. Nah, makanya jangan sampai, karena pneumonia ini bisa sembuh tetapi juga bisa berulang kalau ada faktor pencetusnya gitu, sahabat gemilang. Oke, dokter, kalau untuk pengobatannya di RSUD sendiri itu seperti apa sih dokter? Boleh dong di-spill? Ya, tergantung gejalanya ya, sahabat gemilang. Jadi kalau dia pneumonia ringan, anaknya masih mau makan nih, masih mau aktivitas, demam, batuk, itu masih kita lakukan pengobatan rawat jalan aja, pneumonia yang ringan. Tetapi kalau dia pneumonia sudah dalam artian sudah sedang nih, sudah sudah sesak, nggak mau minum, nggak mau makan, ya tentu kita akan lakukan perawatan di rawat inap itu. Nah, kalau yang sudah lebih berat lagi ya, sampai anak ini bahkan ya sampai dalam artian anak ini tidak bisa nafas dan proses pertukaran oksigennya terganggu ya, itu bisa dirawat di ruang intensif. Tapi jangan sampai ya masuk ke ruang intensif anak ya sehat-sehat aja lah ya, yang ringan-ringan aja itu, sahabat gemilang. Oke, sahabat gemilang, Kalista juga masih membuka kesempatan buat anak yang maybe sekarang ini pengen bertanya di line WA di 081578968968. Ini ada pertanyaan dokter dari Dian di Magelang. Dokter, anak saya pernah terkena pneumonia, terus dulu pernah dirawat juga, abis itu di CT scan. Apakah ada yang buat CT scan itu bisa berpengaruh ke penyakit lain, dokter? Monggo. CT scan, kalau untuk diagnosis pneumonia sebenarnya tidak terlalu jauh sampai CT scan ya. Jadi diagnosis pneumonia itu cukup hanya diagnosis klinis dan ronsen ya kalau di anak-anak. Tetapi kalau sudah dilakukan CT scan, itu ada penyebab lain selain pneumonia. Itu ya, itu yang perlu ditelusuri gitu. Kalau sampai dilakukan CT scan. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak atau Mas Dian di Magelang ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dokter. Langkah untuk pencegahan dari penyakit pneumonia ini sendiri, ini seperti apa, dokter? Ya, jadi ini yang penting ya untuk di lingkungan kita sendiri aja ya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Kebersihan itu ya kebersihan rumah ya, terus kemudian ventilasi yang baik, tidak ada polusi, hindari asap rokok. Nah, itu yang penting. Terus yang kedua, berikanlah anak ASI eksklusif ya, ASI eksklusif, terus kecukupan gizi yang baik. Yang tadi saya bilang kan kalau gizi kurang atau gizi buruk resiko pneumonia meningkat ya. Terus yang ketiga, nah ini kita yang bergabung dengan lintas sektoral ya, ini harus tahu juga nih sahabat gemilang, itu ada pencegahan vaksin ya, vaksin PCV untuk mencegah pneumonia, dan ini gratis loh, Mbak. Jadi vaksin PCV ini gratis, dilakukan penyuntikannya nanti di puskesmas. Itu di umur berapa bulan, dokter? Ya, jadi nanti bisa di umur 2-3 bulan dan kemudian 12 bulan. Itu begitupun nanti ini kita bahas diare juga ada pencegahannya vaksin rotavirus itu. Nah, kalau diare itu sendiri, dokter, kita beralih ke diare ya, dari tadi pneumonia nih. Ya, ini diare ya. Diare kan masuk juga nih. Iya, masuk diare juga memang di paketan ya, diare sama pneumonia. Iya. Udah satu kesatuan. Iya. Dokter, kalau mencegah dari diare ini sendiri, terus faktor resikonya sendiri ini seperti apa, dokter? Dari makanan atau dari apa juga, dokter? Monggo. Iya. Kalau diare di bayi ya, yang pertama
beda soalnya umur ya. Kalau di bayi yang masih eksklusif tentu kebersihan orang tua ya. Jadi kalau misalkan menyusui, sebelum menyusui anaknya itu ya harus cuci tangan dulu, terus dibersihkan dulu payudaranya, terus kemudian untuk yang bayi menggunakan susu formula jangan lupa untuk menjaga kebersihan botol-botolnya itu ya. Jadi mencuci botolnya yang bersih. Kemudian jangan sampai setelah minum anaknya botolnya didiamkan saja, tidak ditutup sampai basi susunya di situ, kan sering banget nih ya seperti itu sahabat gemilang. Nah, jangan seperti itu. Terus kemudian untuk yang anak-anak ya, yang pertama hindari dulu jajan-jajanan ya. Kalau apalagi kalau kondisi ini musim hujan, apalagi musim hujan nih banyak laler ya. Kadang-kadang anak-anak itu suka jajan, dilihat dulu. Kalau misalkan bersih oke ya nggak apa-apa. Kan dia vektornya itu bisa dari lalat nih Mbak Kalista. Lalat nemplok nih ditransmisikan ke makanannya dimakan. Nah, itu bisa menyebabkan diare. Oke. Nah, dokter, kita sebagai orang awam nih, dokter. Kalau orang dewasa kan gampang nih ya kalau membedakan diare sama mohon maaf BAB biasa gitu. Kalau di anak-anak ini tanda-tandanya seperti apa sih dokter? Apakah berbeda atau sama aja? Ya betul. Jadi kalau di anak ini yang pertama adalah dari diare sendiri adalah ada perubahan konsistensi dan frekuensi ya Mbak. Jadi kalau bayi nih biasanya dia sehari sekali. Nah tapi kok beberapa hari ini dia sampai 5 kali sehari dan konsistensinya itu lebih cair dibandingkan sebelumnya. Nah itu bisa disebut dengan diare. Oke. Apakah cuma itu dokter? Kenapa? Cuma itu aja? Ada gejala lain. Jadi boleh di-spill dong? Nggak cuman perubahan konsistensi, dia ada demam juga, ada mual, ada muntah juga bisa. Oke. Nah kira-kira kita juga bisa langsung bawa ke dokter kan kalau udah ada gejala itu dokter, jadi nggak usah nunggu-nunggu sampai berapa hari lagi seperti itu dokter. Jadi sebenarnya kalau diare ya, kalau dia kita bisa, jadi ada diare yang dia bisa sembuh sendiri ya, misalkan karena viral ya. Yang penting dari diare ini adalah mencegah tidak dehidrasi Mbak. Oke. Ya. Nah, itu kan biasanya kalau anak juga kita nggak pernah tahu dokter ini udah di fase dehidrasi apa belum ya. Yang pertama kita lihat dulu ya, kalau misalkan kurang dari 18 bulan ini kita lihat bisa periksa di ubun-ubunnya ya. Kalau ubun-ubunnya itu cekung, terus kayaknya bibirnya nih kering, terus air matanya nggak ada kalau nangis, nah itu udah dehidrasi, ditambah dia kencingnya berkurang. Nah itu bisa dilihat sih sama nanti kalau sahabat gemilang punya anak kalau ada lagi diare nih ya dicek ada yang tanda-tanda kayak gitu enggak. Kalau misalkan tidak ada tanda-tanda seperti itu, anaknya masih mau makan, minum, oke, baik, cukup berikan zinc saja, penurun panas atau gejala obat-obat suportif lain aja. Itu makan minumnya diteruskan. Oke, siap. Dokter, ini ada yang tanya dari Agus di luar. Dokter, TBC sama pneumonia ini berbeda nggak sih? Beda. Kalau TBC sama pneumonia itu dua penyakit yang berbeda ya. Kadang-kadang ini pasien ini kadang salah ini ya, salah kaprah. Dokter, itu anak saya berarti flek ya? Bukan. Jadi seperti itu juga. Iya, betul. Flek TBC itu infeksi paru yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis ya. Sedangkan pneumonia itu disebabkan oleh bakterial non spesifik, kemudian bisa disebabkan oleh viral, kemudian bisa disebabkan oleh polusi juga atau iritan-iritan. Nah, berbeda juga itu pengobatannya. Kalau yang TBC itu kalau misalkan di awam itu flek ya. Nah, itu pengobatannya sampai 6 bulan. Tapi kalau pneumonia itu pengobatannya kalau dia sudah sembuh diberikan antibiotik ya sudah selesai gitu. Itu yang membedakan. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau pneumonia bisa sembuh tapi bisa berulang. Kalau flek harus dilakukan pengobatan selama 6 bulan. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agus ya. Terus lanjut lagi dokter, ada Siska di Magelang.
Dokter, diare itu bisa nular nggak sih? Diare bisa nular. Melalui apa itu, dokter? Nah, ya, jadi misalkan gini nih, kalau kita ngerawat bayi diare nih, anak kita ya, ganti popok. Nah, pampersnya itu ya, maksudnya diapersnya itu, kita nggak cuci tangan nih, lupa cuci tangan, terus kita makan, itu kita bisa terkena diare juga. Jadi dari fesesnya itu juga bisa. Itu jadi penularannya iya bisa menularkan. Jadi hati-hati kalau misalkan kita ngerawat anak yang lagi diare, setelah kita membersihkan fesesnya ya, itu harus cuci tangan yang bersih. Oke. Gitu. Kalau dari orang dewasa sendiri, dokter, itu bisa nular juga nggak? Bisa nular, bisa. Kita kan nggak tahu makanan nih lalat kan nemplok di mana kan kita nggak tahu ya. Nah, transmisi vektornya itu lalat nemplok di makanan kita makan. Itu apalagi kalau misalkan makanannya misalkan dagang di pinggir jalan ya, nanti langsung gitu debu masuk ke situ, kita makan nggak ditutup kan. Nah, bisa terkena diare juga kalau ada kumannya di situ. Dokter, by the way, seberapa bahaya sih diare ini sendiri, dokter? Diare itu tidak bahaya kalau kita tahu penanganannya sejak dini. Yang bahaya itu kalau kita tidak tahu sampai dehidrasi ya. Dehidrasi mulai dehidrasi sedang, dehidrasi berat sampai shock. Nah, itu yang bisa bikin meninggal itu kalau sudah shock. Shocknya itu bagaimana itu, dokter? Ya, ada ciri-cirinya atau? Ciri-cirinya itu anaknya udah lemes, nggak ada komunikasi, makanya kalau anak diare sudah dehidrasi itu susah diinfus. Terus yang dilakukan pengobatannya seperti apa, dokter? Ya, jadi ya tetap kita cari akses intravena ya. Itu pun kalau misalkan tidak dapat intravena, itu kita lakukan dengan infus intraoseus ya. Atau dilakukan pemasangan vena di dalam itu. Atau nanti kalau misalkan tidak bisa, pakai dokter bedah panggil. Makanya jangan sampai dehidrasi berat, susah infusnya. Oke, dokter, kita nanti lanjut lagi, dokter. Kita break dulu. Untuk Anda sahabat Gemilang, Kalista masih membuka kesempatan loh buat Anda yang pengen bertanya-tanya tentang diare dan pneumonia ini di line WA 081578968968. Tetap bersama kami di Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya
pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya Bun? Iya nih Bun, padahal udah minum obat, tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Loh, Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh? Biarin aja Mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras, dibilangin susah, yo tak cewer. Gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini. Iya juga ya Mbak, tapi saya tuh gemes dilarang kok ngeyel. Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi alasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya. Oke lah Mbak kalau begitu, makasih ya Mbak infonya. Kabupaten Magelang Layak Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang
gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, masih terus Kalista Absari di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, membahas cegah diare dan pneumonia. Dan masih bersama dokter spesialis anak RSUD Merah Putih, Dr. Reza Gratia. Oh ya Sobat Gemilang, untuk Anda yang pengen dengerin siaran kali ini, bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Anda nanti juga bisa menyimak di YouTube Gemilang FM Official. Kalista juga ingetin buat Anda yang pengen datang atau berobat di RSUD Merah Putih, ada di Jalan Raya Magelang Yogyakarta kilometer 5, Mungki dan Danarujo Magelang. Oke, Dokter Reza, vitamin untuk anak untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar kita enggak terkena diare ataupun pneumonia ini sendiri, ada nggak dokter? Kalau ada, boleh dong di-spill. Kita sebagai ibu dan orang tua pengen tahu ini dokter, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak kita dong pastinya dokter. Monggo. Ya, yang pertama makan dulu yang cukup ya, makan cukup, tidur cukup anaknya. Nah, kalau sudah itu baru suplementasi vitamin. Nah, vitamin itu diberikan ketika kira-kira dibutuhkan ya, misalkan kondisi sakit atau intake-nya berkurang. Bisa diberikan vitamin D ya, bisa diberikan vitamin C dan zinc. Nah, 3 combine itu, vitamin itu bisa meningkatkan sistem imun. Itu aja sih. Oke, kalau untuk harapannya nih dokter, untuk sahabat Gemilang yang di rumah biar bisa mencegah diare dan pneumonia ini sendiri, apa dokter?
Ya, harapannya yang pertama ya, kalau ada yang merokok di rumah, kalau bisa jangan merokok di rumah atau bisa di stop sekalian ya, kalau bisa ya, minta tolong. Terus yang kedua, jaga kebersihan, ventilasi rumah, dan harapannya kalau ibu bapak sahabat gemilang ya yang masih memiliki bayi, jangan lupa diimunisasi bayinya lengkap, ada imunisasi PCV untuk mencegah pneumonia dan rotavirus untuk mencegah diare di puskesmas terdekat rumah ibu dan bapak sahabat gemilang. Gitu. Oke. Lagi dong dokter, jam poli anak di RSUD di RSUD Merah Putih. Monggo boleh di-spill. Ya, kalau ibu bapak sahabat gemilang mau ketemu dengan saya atau berkonsultasi, bisa datang ke Poli Anak RSUD Merah Putih dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12. Oke. Itu Mbak Kalista. Oke, Sobat Gemilang, itu ya. Jam Poli Anak di RSUD Merah Putih ada di Senin sampai Sabtu jam 8 pagi hingga 12 siang. Jangan lupa di Jalan Raya Magelang Yogyakarta kilometer 5 Mungki dan Danurejo Magelang. Oke, terima kasih Dr. Reza Gratia, dokter spesialis anak RSUD Merah Putih yang kali ini sudah membagikan ilmunya tentang diare dan pneumonia. Sehat selalu dokter. Terima kasih Mbak Kalista. Rezekinya dan pokoknya semua hal baik datang ke dokter ya. Amin. Oke, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaro spesial bersama RSUD Merah Putih, membahas cegah diare dan pneumonia. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Terima kasih. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaro di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.